Kalau saya ini kesempatan beli. Kalau saya kesempatan beli, di mana ada perusahaan-perusahaan bagus, dividen yieldnya itu bisa di atas 8%. Ya. Perusahaan-perusahaan yang menurut saya, wah kalau saya waktu itu masih di private equity, merem ini. Sekarang Bang Sandi nggak beli private equity lagi. Kan udah dijalankan oleh profesional di Saratoga. Saya sesekali saya masih pemegang saham, tapi saya tidak ikut dalam pengelolaan manajemennya. Nggak supervisi lagi ya? Nggak ada supervisi. Saya pikir tidak, Bang Sandi setelah pensiun balik lagi. saya justru ingin lebih banyak waktu untuk memberikan mentoring, Edukasi sehingga mungkin ya. banyak lagi yang CPN, Pak Tony lagi yang di mana-mana, sehingga mengerti bahwa investasi itu adalah sesuatu disiplin ilmu yang mesti kita dalami untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kita hanya ikut-ikutan, kita hanya beli saham yang digoreng, dan goreng-gorengan itu kan nggak baik buat kesehatan. Atau kita fokus kepada ini yang diserok, terus ini mau dibawa kemana, padahal nggak ada analisa fundamentalnya itu. Nggak. Tapi kan kalau kita lihat bank-bank bagus seperti BCA, BRI, perusahaan-perusahaan bagus seperti Astra, itu fundamentalnya kuat dan mereka bayar dividen gitu. Kemarin ada yang sempat beberapa perusahaan FMCG juga harganya turun, itu kesempatan yang sangat luar. Udah di spill naik ini guys. Nah sekarang tapi kan saya bilang hati-hati, kita jangan ikut-ikutan, kita analisa betul. Dan menurut saya pengalaman kemarin keserimpet itu juga bukan hanya di pemerintah, tapi di para pelaku pasar. Ini saatnya kita, kalau kita bilang kan Indonesian financial market itu is shallow and narrow. Kita mesti memperluas, kita harus widen and deepen market kita, sehingga seperti Malaysia itu cukup baik. Dia punya instrumen investasinya banyak, dia punya dana publik yang dia realokasi banyak. Kita belum aja menggunakan, kan padahal ada jam BPJS tenaga kerja, itu belum dilakukan mekanismenya, sehingga pasar kita itu jauh lebih boleh dibilang lebih resilient, lebih tangguh.